Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Ratih Anggoro Wilis selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi kelas MJ 101 dan rekan-rekan Universitas Cyber Asia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait dengan pemanfaatan dan pengenalan fitur Learning Management System pada aplikasi Edlink dalam mendukung pembelajaran digital di Universitas Cyber Asia. Sebelum kita masuk ke materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Pinastika Hadining Dipta, kedua Rahma Kristanti, ketiga Rahmat Andre Novrian, yang keempat Reza Legusdi, yang kelima saya sendiri Rizcayani Oktaviana Rizal, yang keenam ada Rival Merlin Ofri, dan yang terakhir ada Rosdiana Safitri. Presentasi ini kami bagi menjadi 8 poin utama. Yang pertama, tadi kami telah membuka dengan judul presentasi, dilanjutkan dengan perkenalan anggota kelompok, kemudian kita akan masuk ke latar belakang, di mana kami akan menjelaskan alasan mendasar mengapa topik ini penting untuk dibahas. Selanjutnya, kami akan memberikan pengenalan LMS secara umum. Nah, dari gambaran umum tersebut, kita akan mengerucut kepada Edlink. Kemudian, poin selanjutnya kita akan membahas bagaimana implementasi Edlink ini dijalankan. Kami juga akan menyajikan mengenai keunggulan, tantangan, dan kendala yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, presentasi ini akan kami tutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Learning Management System atau LMS adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara online, mulai dari penyediaan materi, tugas, ujian, hingga interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, perkembangan teknologi mendorong LMS ini menjadi bagian penting dalam pendidikan modern karena memungkinkan pembelajaran yang fleksibel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem ini menyediakan fitur seperti video konferensi, pemantauan proses belajar, serta forum diskusi yang meningkatkan kolaborasi. Meski masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital pengguna, LMS ini terbukti efektif mendukung pembelajaran jarak jauh, terutama pada masa-masa pandemi. Salah satu contohnya adalah Sevima Edlink, LMS yang terintegrasi dengan Siakat Kampus yang menyediakan fasilitas presensi, notifikasi, kuliah, tugas, kuis, serta sinkronisasi data akademik, sehingga mempermudah dosen dan mahasiswanya ini dalam menjalankan perkuliahan daring secara terstruktur. Keunggulan dari sistem pembelajaran online, satu, melatih kemandirian. Dengan belajar daring di sini, mahasiswa tidak bertemu tentunya dengan dosen mereka. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut agar lebih mandiri belajar. Yang kedua, terlatih menggunakan teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi terus berkembang. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa dapat lebih menguasai dan juga mengenal aplikasi. Yang ketiga, menambah wawasan. Pembelajaran daring dapat menambah wawasan seorang mahasiswa. Mengapa demikian? Karena dengan pembelajaran daring, mahasiswa dapat mencari segala sesuatu tentang pelajaran melalui media internet dan sumber lainnya. Waktu dan tempat yang fleksibel, mahasiswa dapat melakukan proses pembelajaran di mana saja dan kapan saja, dengan yang paling penting adalah terhubung dengan koneksi internet. 5. Biaya relatif lebih murah dan tentunya dapat diakses dengan mudah. Pembelajaran daring tentunya menjadi lebih murah dari pembelajaran tatap muka bagi mahasiswa yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kampus, karena dengan pembelajaran daring mereka tidak harus memikirkan biaya kos atau uang makan, yang dipikirkan hanyalah kuota dan internet saja. Manfaat dari sistem LMS untuk pembelajaran, efisiensi dan kemudahan. LMS memberikan platform terpusat untuk menyimpan dan mendistribusikan materi pembelajaran, sehingga membuat proses ini menjadi lebih efisien. Pelacakan dan evaluasi. Fitur pelacakan dan evaluasi pada LMS membuat proses penilaian menjadi lebih mudah dan akurat. Kolaborasi dan komunikasi, forum diskusi dan alat kolaborasi lainnya dalam LMS mendukung interaksi dan kerjasama antara peserta didik dan instruktur.
Personalisasi pembelajaran. LMS umumnya memungkinkan personalisasi di mana instruktur dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa masing-masing. Integrasi dengan sistem lain. Dengan LMS, institusi atau organisasi dapat mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang mereka gunakan. Learning Management System merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran secara daring. Platform ini digunakan oleh berbagai lembaga seperti sekolah, perusahaan, untuk membuat, mengatur, dan menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dan efisien, baik bagi peserta didik maupun bagi karyawan. Terdapat 3 jenis Learning Management System yang digunakan. Yang pertama ada LMS Academic, yang dimanfaatkan oleh sekolah dan universitas. Kemudian ada LMS Corporate, dimanfaatkan oleh korporasi atau perusahaan untuk pelatihan karyawan dan onboarding. Yang terakhir ada LMS Creator Digital, yaitu dimanfaatkan oleh pekerja digital umumnya untuk kegiatan kursus dan pelatihan. LMS yang digunakan pada Universitas Cyber Asia adalah Edlink. Edlink merupakan perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh PT Sentra Vidya Utama atau Sevima dan dimanfaatkan oleh Universitas Cyber Asia untuk memfasilitasi kegiatan perkuliahan secara daring baik dari sisi mahasiswa maupun dari tenaga pengajar atau dosen. Untuk Edlink sendiri dapat diakses pada https://kuliah.unsia.ac.id, yaitu merupakan sebuah situs, kemudian atau edlink.id login. Kemudian ada aplikasi berbasis iOS maupun Android. Perkenalkan, nama saya Rosdina Sapitri. Saya ingin membahas beberapa fitur-fitur yang ada pada aplikasi Edlink. Yang pertama yaitu ada KHS atau kartu hasil studi, di mana menampilkan hasil nilai studi setiap semesternya, termasuk IPK, SKS yang ditempuh. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, mahasiswa dapat memantau performa akademik dari waktu ke waktu. Kekurangannya yaitu jika nilai belum diinput dosen, tampilannya akan kosong. Kemudian yang kedua yaitu tugas akhir, berisi tentang data-data mahasiswa yang sedang menempuh skripsi, tesis, atau tugas akhir lainnya seperti pembimbing, judul, dan status bimbingan. Untuk di sini juga ada memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu praktis untuk memantau progres bimbingan, namun kekurangannya itu tidak semua kampus mengaktifkan fitur ini. Selanjutnya yaitu fitur konsultasi dosen. Fitur ini untuk berkomunikasi langsung dengan dosen pembimbing atau wali studi. Di sini masih memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya itu memudahkan koordinasi akademik tanpa harus datang ke kampus seperti kami yang LMS datang melalui Edlink. Kemudian kekurangannya itu perlu validasi kampus untuk menjamin keaslian datanya. Lalu ada kemajuan belajar, menunjukkan progres akademik mahasiswa seperti jumlah SKS yang sudah diambil, IPK kumulatif, dan status kelulusannya. Kelebihannya yaitu memberi gambaran jelas sejauh mana mahasiswa telah menyelesaikan studi. Kemudian kekurangannya perlu update rutin dari sistem kampus agar datanya seperti akurat. Selanjutnya yaitu fitur nilai. Nilai ini seperti KHS tetapi menampilkan nilai per mata kuliah atau per semesternya dalam tampilan ringkas. Kelebihannya itu aksesnya cepat tanpa harus membuka KHS penuh. Kemudian kekurangannya kadang belum sinkron dengan sistem nilai kampusnya, bisa diperbarui. Selanjutnya itu fitur data akademik. Data akademik ini fiturnya menampilkan informasi profil akademik mahasiswa seperti dosen wali, prodi, semester aktif, serta status registrasinya. Kelebihannya itu memberi ringkasan status akademik yang begitu lengkap. Kemudian kekurangannya tidak semua data bisa diubah oleh mahasiswa. Selanjutnya itu pengisian KRS. Biasanya fitur ini memilih dan mengajukan mata kuliah yang ingin diambil oleh mahasiswa di semester berikutnya. Ada dua kelebihan, yaitu praktis serta tanpa perlu formulir fisik atau antri di kampus. Kemudian kekurangannya hanya bisa diakses dalam periode pengisian yang ditentukan, seperti setelah semester selesai atau baru masuk semester barunya. Pembahasan selanjutnya yaitu apa sih tantangan dan kendala dalam penerapan Edlink?
Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur internet. Banyak pengguna mengalami jaringan internet yang kurang stabil atau bandwidth yang terbatas. Keterbatasan kuota internet juga menjadi hambatan utama, terutama ketika tugas atau kuis harus diunggah atau diakses secara online. Selanjutnya, tantangan yang kedua yaitu keterbatasan perangkat pengguna. Tidak semua mahasiswa memiliki perangkat yang cukup kuat. Ada kemungkinan beberapa mahasiswa masih menggunakan smartphone dengan versi lama yang memiliki spesifikasi yang rendah, yang berdampak pada kompatibilitas aplikasi. Keterbatasan penyimpanan perangkat juga menjadi hambatan, di mana sebagian mahasiswa mengalami kesulitan karena memori ponsel mereka itu penuh. Selanjutnya ada mahasiswa yang harus berbagi perangkat dengan anggota keluarga lain yang dapat mengganggu akses mereka terhadap aplikasi. Tantangan yang ketiga yaitu usabilitas aplikasi. Terdapat beberapa kendala di mana tugas atau kuis yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa gagal saat diunggah ke aplikasi Edlink. Kemudian bahasa antarmuka atau instruksi di aplikasi juga terkadang sulit dipahami oleh mahasiswa. Kemudian tantangan yang keempat yaitu kesiapan dari pengguna. Pengguna yang dimaksud di sini yaitu dosen dan mahasiswa. Tidak semua dosen siap menggunakan LMS secara optimal sehingga memerlukan pelatihan dalam penggunaan aplikasi Edlink. Kemudian dari sisi mahasiswa juga butuh kesiapan secara psikologis untuk belajar secara daring sehingga hal tersebut menjadi bagian dari kendala dalam penggunaan aplikasi Edlink. Tantangan yang terakhir yaitu keterlibatan dan motivasi mahasiswa. Di beberapa kasus, mahasiswa kurang aktif untuk berdiskusi karena mereka kurang memahami bagaimana cara menggunakan fitur diskusi pada aplikasi. Kemudian ada kecenderungan kebosanan karena pembelajaran pada aplikasi terasa monoton jika pembelajarannya hanya berdasarkan pada upload materi dan tugas tanpa ada variasi interaksi yang lain.